Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas ya, tentang teknologi refuse derived fuel atau disingkat dengan RDF untuk penanganan sampah kota yang ada di Indonesia. Khususnya nanti ini untuk mengolah sampah, mengubah sampah menjadi bahan bakar atau sumber energi. Ya. Nah, kita tahu semua bahwa ya kondisi persampahan yang ada di Indonesia seperti bisa kita lihat di gambar ini ya, ini hampir terjadi semua kota, khususnya kota-kota besar yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi kondisi TPA-nya sangat kotor, ada banyak sapi-sapi di tempat tersebut, ada banyak pemulung yang kemudian saat ini kondisinya penuh atau sudah hampir penuh. Nah, sehingga kemudian perlu ada penanganan nih, harus bagaimana nih sampah supaya tidak memenuhi tempat pembuangan akhirnya sehingga pengolahan sampah itu menjadi bisa sustainable berkelanjutan tanpa menimbulkan persoalan yang ada di lapangan. Nah, kita lihat di kota-kota besar ini bahkan Jakarta sampai ribuan ton per hari, kota-kota besar yang lainnya di atas 1000, kota-kota yang agak menengah, kecil ya 800 ton per hari. Jumlah yang sangat banyak ya untuk sampah yang kemudian dibuang setiap harinya. Nah, banyak sekali persoalan terkait dengan penuhnya TPA-TPA yang ada di Indonesia, khususnya ini yang terjadi di Kota Jogja ya, di mana kemarin sempat ada penutupan TPA Piungan untuk jangka waktu yang agak lama, sekitar 2 bulan, sekarang mungkin sudah dibuka walaupun masih terbatas. Dampaknya apa? Dampaknya kemudian sampah sudah berceceran di mana-mana, orang kemudian membuang sampah sembarangan, orang kemudian membakar sampah sembarangan sehingga dampaknya adalah terjadi polusi udara, pencemaran udara, indeks polusi udaranya akan naik di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, ini yang kemudian harus diselesaikan supaya persoalan tersebut tidak kemudian berkembang menjadi sangat mengganggu ya masyarakat khususnya dari lingkungan dan kesehatan kita semua. Nah, berbicara sampah khususnya ada di Jogja, ini kebetulan saya sudah berkali-kali mengingatkan, bahkan saya menulis opini di koran-koran ya, khususnya koran lokal, bagaimana sih sampah ini menjadi sangat berbahaya. Bahkan sekitar 5 tahun yang lalu saya sudah menuliskan bom waktu bernama sampah yang ada di kota Jogja. Nah, dan itu betul-betul terjadi sekarang, dan kemudian saya menuliskan kembali bahwa Jogja kemudian dalam kondisi darurat sampah. Nah, ini yang harus diselesaikan dan perlu kemudian keterlibatan semua pihak ya, dari pemerintah, dari masyarakat, dari semua stakeholder yang ada untuk ayo bersama-sama kemudian menangani sampah ini sehingga bom waktu yang terjadi ini bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Nah, berbicara pengelolaan sampah, khususnya bagaimana kemudian mengolah sampah ini. Nah, ada banyak kemudian teknologi pengolahan sampah, bagaimana sampah kemudian dikonversi ya menjadi berbagai macam produk ya. Secara umum ini kemudian bisa kita lihat bahwa sampah ini ya, ini kemudian dikonversi dengan beberapa skema teknologi ya. Ada yang menggunakan skema thermochemical ya, skema thermochemical yang kemudian ini menggunakan suhu yang sangat tinggi. Di sini ada proses namanya pembakaran, combustion, ada gasification, ada pyrolysis, ada teknologi refuse derived fuel atau RDF yang akan kita bahas ya. Kemudian ada secara physicochemical, ada transmograsi, ada secara biochemical atau orang ada menyebutnya sebagai proses biological ya, biologi, ada fermentasi, ada anaerobic menjadi kompos, menjadi biogas dan yang lain-lain. Nah, pembagian ini tentunya berbeda-beda tiap peneliti akan mengklasifikasikannya, tetapi secara umum teknologinya yang ada adalah seperti yang ada di dalam slide ini. Nah, kita fokus pada teknologi thermal, khususnya nanti pada teknologi RDF. Ya. Nah, dengan adanya berbagai macam teknologi pengolahan sampah ini, harapannya kemudian ada terjadi perubahan paradigma. Bagaimana sampah yang kemudian sebagai sumber masalah saat ini menjadi sebagai sumber daya yang nanti bisa menghasilkan suatu produk atau nanti menjadi sumber energi. Ya. Nah, bagaimana kemudian ini bisa menjadi sumber energi? Tentunya bisa kita lihat dari
seberapa besar sih kemudian kandungan energinya yang ada di dalam gambar kecil ini, atau kemudian nanti bisa kita lihat di slide berikutnya ya, bagaimana kalau kita berbicara sebagai sumber energi, heating value atau nilai kalor dari sampah itu seperti apa. Kita lihat di sini dari berbagai jenis sampah ya, ada sampah makanan 1.600, kertas, plastik. Nah yang tertinggi plastik ini ya, sampai 3.900 kilojoule per kilogram, ada kayu, ada beberapa juga tidak mempunyai nilai kalor seperti abu, gelas, metal itu memang tidak ada nilai kalornya. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa tahu berapa kandungan energinya, sehingga seberapa potensial kemudian ini bisa kemudian diubah menjadi sumber energi, menjadi RDF. Ya. Nah, berbicara RDF ya atau refuse derived fuel ini, nah ini definisinya bisa bermacam-macam, tetapi kira-kira nanti RDF ini didefinisikan sebagai ya bahan bakar yang kemudian dihasilkan dari pengolahan sampah yang nanti bisa berbagai macam prosesnya, bisa ada MBT, Mechanical Biological Treatment, atau hanya mungkin Mechanical Treatment itu ya, yang kemudian nanti dengan proses tersebut kita bisa menghasilkan produk RDF ya, yang itu bisa dimanfaatkan nanti, bisa digunakan pada semen kiln, menggantikan bahan bakar yang ada, misalkan batu bara, digunakan untuk co-firing pada PLTU batu bara, dan lain-lain yang dibutuhkan di industri. Nah, menurut standar ASTM sendiri, nah RDF ini diklasifikasikan dari kelas yang 1 sampai yang ada yang 7 ya. Nah, di sini ada definisinya. Misalkan RDF 1 ini ya sebagai RAW ya, jadi RAW MSW ya, Municipal Solid Waste, ini hanya dengan minimal processing untuk mengeluarkan atau memisahkan sampah-sampah yang mungkin ukurannya besar gitu ya, yang terlalu bulky di sini, kemudian dipisahkan. Atau misalkan yang kita lihat RDF, misalkan RDF yang 5 ini, RDF 5 ya, di RDF ini yang densify, ini di briquette atau di pellet ya, ini jadi setelah melalui proses pemilahan, misalnya kemudian di press ya, menjadi pellet atau briquette ya, yang artinya kemudian densitasnya menjadi tinggi, sehingga kandungan energinya dalam satu RDF ini akan lebih tinggi ya, yang tentunya nanti bisa mendekati bahan bakar konvensional yang ada, yang nanti akan digantikan seperti misalkan batu bara ya. Nah, ini klasifikasi sesuai dengan standar ASTM, tinggal nanti kita mau memproduksi RDF yang tipikal yang mana, yang coarse, yang fluff, atau yang powder bisa juga, atau nanti dilanjutkan menjadi produk liquid atau gas ya, sesuai dengan proses yang akan kita buat. Nah, ini gambaran untuk alur proses produksi dari RDF. Nah, prosesnya nanti ada mechanical pretreatment, ada dihancurkan, kemudian di screening ya, kemudian dipisahkan bisa dari logam-logamnya, mungkin pakai magnetic separator, kemudian pakai ballistic separation untuk memisahkan nanti mungkin ukurannya dan juga nanti beratnya. Nah, setelah kemudian dipisahkan ini, kemudian nanti ada proses biological treatment ya, ada pakai bio drying atau biological drying, atau bisa nanti jadikan biogas, atau kemudian nanti composting. Setelah itu kemudian ada proses refinement, ada dihancurkan juga, di screening, kemudian mungkin ada di sorting, kemudian masih ada mungkin pemilahan dari logam-logam. Nah, kemudian nanti di sini ada proses pelletization atau briquetting menjadi RDF dalam bentuk pellet atau briquette. Nah, proses ini bisa tergantung nanti apakah kita mau pakai MBT, Mechanical Biological Treatment, atau hanya Mechanical Treatment aja, tentunya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing tempat ya, tentunya akan mempengaruhi juga nanti biaya produksinya ya, dan juga nanti akan mempengaruhi biaya investasi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi RDF tersebut ya. Ya tentunya semakin lengkap tentunya akan semakin bagus, tetapi konsekuensinya ada pada biaya produksi dan juga nanti biaya investasinya. Itu. Nah, ini sebagai contoh saya ambilkan dari referensi bagaimana produksi RDF yang nantinya digunakan untuk feedstock di dalam gasifikasi. Ya. Misalkan di sini ada masuk sampahnya itu 55 ton per hari ya, atau kemudian sekitar 2,291 ton per jamnya, dengan kandungan kadar airnya moisture content-nya 50%, nilai kalornya 9,3 megajoule per kilogram.
dengan asumsi 24 jam kerja. Nah, kemudian dihancurkan, di-crushing, kemudian dipisahkan untuk ukuran yang 80 mm. Kemudian nanti berikutnya ada metallic separator ya. Ini menggunakan mungkin disebut magnetic separator untuk memisahkan logam-logam. Kemudian dihancurkan lagi sampai ukurannya 60 mm di sini. Kemudian dipisahkan, mungkin ada batu, ada gelas atau kaca di sini. Nah, kemudian dihancurkan lagi menjadi ukurannya dipisahkan untuk 40 mm. Kemudian nanti dipisahkan lagi untuk logam-logam non ferro, hancurkan lagi sampai 25 mm. Kemudian nanti mulailah di sini kemudian dikeringkan pakai rotary dryer. Nah, rotary dryer ini kemudian panasnya dimanfaatkan ya, memanfaatkan dari misalkan ada gasifier di sini, kemudian gas dari gasifier-nya atau gas buang dari engine-nya kemudian dipakai untuk pengeringan di rotary dryer ini untuk mengeringkan RDF yang dihasilkan. Kemudian kita dapatkan RDF di sini. Nah, dengan hasil nanti dari 55 ton per hari dapat RDF-nya 30 ton per hari, dengan kandungan kadar airnya sudah turun menjadi 15% dan LHV sudah naik menjadi 15,8 megajoule per kilogram. Nah, tinggal nanti kalau mau diproses lebih lanjut untuk RDF dan seterusnya, nanti bisa kemudian ada proses-proses selanjutnya. Nah, bagaimana dengan biaya operasional seperti saya sampaikan tadi? Nah, ini bisa kita lihat ya. Kira-kira biaya operasionalnya tentunya ini standar acuan yang ada di luar negeri, tapi ini bisa sebagai acuan ya, dalam satuan euro per jamnya. Kalau ada densifier-nya berarti ada nambah 3,6 euro per jam. Kalau ada dryernya 10,12 euro per jam. Nah, sehingga dari sini nanti akan menentukan nanti ini peralatan apa saja yang kita gunakan, seberapa lengkap ya peralatan yang kita gunakan, yang nanti akan mempengaruhi kemudian operasional cost-nya nanti seberapa, dan juga nanti capital cost-nya yang dibutuhkan gitu ya. Itu semakin lengkap otomatis biayanya akan semakin mahal, dan tentunya juga nanti hasilnya juga akan semakin bagus ya. Nah, bagaimana kemudian aplikasi RDF ini? Nah, di Indonesia sendiri ini sudah ada SNI-nya ya, yang dalam bahasa Indonesia kemudian disebut sebagai bahan bakar jumputan padat atau BBJP. Nah, ada SNI-nya ini itu yang akan menentukan nanti kualitas dari RDF yang dihasilkan. Tentunya akan ditentukan ya dari sisi dimensinya, diameternya, panjangnya, kemudian dari sisi densitasnya, berapa kadar airnya di sini, kadar abunya, ya, kadar zat volatilnya, cis karbonnya, nilai kalornya tentunya, ya, yang ini akan paling tidak produk RDF yang kita hasilkan memenuhi standar SNI yang ada. Di sini ada kelas-kelasnya, kebetulan di standar SNI BPJP ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dari kelas 1 yang organiknya lebih dari 95%, kelas 2, kelas 3 yang antara 80 sampai 87,5% gitu ya. Nah, diharapkan nanti ketika kita produksi RDF ini bisa memenuhi standar SNI yang kemudian digunakan di Indonesia. Ya. Nah, sebagai pembanding, ya, kita perlu melihat nih bagaimana standar kualitas RDF di beberapa negara. Nah, ini ya, ini kebetulan ada di Italia, Finlandia, Korea Selatan, kemudian ada Swiss, ada India. Nah, ini bisa dilihat nih, moisture-nya, kadar airnya, Italia kurang dari 25%, Swiss kurang dari 10, India kurang dari 10, ya. Kalau value-nya, kalau di Italia 15, di Swiss 25 lebih tinggi ya. Jadi masing-masing negara dia memberikan tentuan yang berbeda. Kemudian nanti ada kandungan abunya, klorinnya, sulfurnya, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian harus dipenuhi ya di negara tersebut. Ya, kita sudah punya standar sendiri yang juga harus kita penuhi ya tentunya. Nah, bagaimana sebenarnya kemudian RDF itu kita manfaatkan ya? Yang paling sering kita perbincangkan bagaimana kemudian RDF dimanfaatkan di pabrik semen. Ya. Nah, ini sebagai substitusi untuk pengganti batu bara. Ya. Khususnya apa? Khususnya di bagian rotary kiln. Nah, ini ya di rotary kiln ini kemudian membutuhkan bahan bakar untuk pemanasnya. Nah, sebagian kita gunakan RDF dari sampah ini ya. Sekaligus nanti abunya bisa digunakan untuk proses selanjutnya nanti menghasilkan semen gitu ya. Itu. Nah, kemudian juga PLN juga sudah mencoba untuk menggunakan RDF ini di beberapa PLTU ya. Jadi ada program co-firing ya,
untuk PLTU batubara yang kemudian bisa digunakan dari biomasa, wood pellet, dari cangkang sawit, dan juga dari sampah ya, dari RDF ya. Nah, harapannya ini bisa mengurangi porsi penggunaan batubara ya, dengan memasukkan biomasa dan sampah sehingga akan meningkatkan bauran energi terbarukan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, harapannya terus akan meningkat penggunaannya ini ya, karena penggunaan batubara sangat banyak sehingga sangat bagus nih kemudian RDF kemudian bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar campuran di pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara ya. Nah, ada berbagai macam peralatan tadi ya tentunya yang digunakan. Salah satu yang krusial tentunya adalah bagaimana kemudian sampah itu bisa dikeringkan. Salah satunya dengan teknologi thermal drying, itu pakai rotary drying ya. Ya, seperti biasa ada tabung yang diposisikan miring, kemudian diputar ya, ada motor penggeraknya untuk memutar, nah sehingga sampah yang kemudian dimasukkan di sini itu akan berguling-guling di dalam rotary kiln ini sambil kemudian dia akan pelan-pelan turun. Nah, bersama dengan itu juga kemudian dialirkan panas di sini ya, yang dia akan digunakan untuk proses pengeringan. Nah, panas ini bisa macam-macam dari kita pakai sumber pembakar panas yang bisa kita buat sendiri atau memanfaatkan gas buang ya, dari gas engine misalkan, dari syngas gasifikasi ya, sehingga bisa kita optimalkan pemanfaatan panasnya sampai kemudian nanti di sini kering ya. Nah, sehingga kemudian siap digunakan atau siap kemudian untuk diproses lebih lanjut ya. Nah, itu. Nah, ini kemudian kami membuat ada skala kecil ya dengan mesin briket yang kecil di press kemudian secara mekanis ya kita hasilkan briket seperti ini. Ini dari sampah yang kemudian sudah dikeringkan ya, hanya dikeringkan saja dengan greenhouse drying proses, kemudian nanti di briket dengan kebetulan dicampuri dengan bahan yang lain seperti ini limbah-limbah masker ya, yang ternyata kemudian bisa menghasilkan briket campuran sampah dan limbah masker ya, karena ini kemarin pasca COVID masih ada masker-masker yang terbuang, bisa kita manfaatkan atau kita campurkan di RDF ini sehingga persoalan pembuangan limbah masker juga bisa tertangani dengan baik gitu ya. Nah, itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan bisa menghubungi email ini atau nomor HP WA yang ada tertera di sini. Semoga bisa memberikan manfaat. Apabila ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar atau menghubungi email dan kontak yang ada di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.